Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ya di mata kuliah manajemen keuangan. Minggu lalu kita sudah belajar tentang WACC. Dan pertemuan kali ini adalah tentang capital budgeting atau penganggaran modal. Nah, sudah nggak asing ya bagi anak akuntansi mendengar kata-kata modal. Nah, ini harus bisa melakukan penganggaran modal selaku manajer keuangan. Nah, sebenarnya apa sih penganggaran modal kalau ditanya ya? Nah, ini adalah proses perencanaan pengeluaran atas suatu aset yang arus kasnya diperkirakan terjadi di atas periode waktu 1 tahun. Apa yang di atas 1 tahun? Arus kas masuk ya. Jadi di sini kan kalian selaku manajer keuangan di situ akan mempertimbangkan proyek. Nanti akan ada beberapa pilihan proyek dan kalian harus memilih satu di antara proyek-proyek tersebut ya. Kenapa? Karena yang dipilih adalah proyek yang paling menguntungkan perusahaan. Nah, kenapa disebut di sini adalah arus kas? Arus kas yang lebih dari 1 tahun, maksudnya arus kas itu akan masuk ke perusahaan itu di tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, dan seterusnya. Jadi nggak hanya satu kali masuk arus kas, tetapi juga dalam beberapa tahun ke depan akan masuk arus kas tersebut. Nah, di sini maksudnya apa, Bu, penganggaran modal? Di sini modal, yang dimaksud modal di sini adalah mengacu pada aset jangka panjang yang akan digunakan dalam produksi. Jadi misal nanti selaku manajer keuangan itu kalian diberikan pilihan, ini mungkin ada suatu mesin ya, mesin yang digunakan untuk proses bantu produksi. Nah, ada pilihan mesin A, B, C. Nanti mau pilih yang mana mesinnya, nanti kita akan hitung dulu dalam penganggaran modal ini. Karena apa? Karena tidak bisa diputuskan begitu saja tanpa melihat perkiraan arus kas yang akan masuk di masa mendatang setelah didiskontokan ya. Jadi makanya di awal dulu saya terus mengulang-ulang bahwasannya di dalam materi time value of money itu merupakan induk dari materi manajemen keuangan, karena kita akan terus bicara diskonto. Diskonto itu adalah tingkat bunga ya, karena pada dasarnya uang sekarang itu tidak akan sama dengan uang di masa depan. Uang masa depan juga tidak akan sama dengan uang sekarang. Sehingga di sini penganggaran modal ini intinya kalian harus paham bagaimana cara menghitung present value dan future value sebagaimana yang sudah saya jelaskan di mata kuliah time value of money dulu. Jadi di sini yang dimaksud modal tuh aset jangka panjang ya. Sekali lagi, yang dimaksud modal di sini adalah aset jangka panjang. Tentunya kalau kita membeli aset itu harapannya adalah bisa menambah arus kas perusahaan di masa yang akan datang. Harapannya demikian ya. Nah, nanti yang dipilih yang mana nanti akan kita bahas di dalam materi penganggaran modal ini. Tujuannya adalah menganalisis secara keseluruhan dan memutuskan proyek mana yang akan dimasukkan ke dalam anggaran modal. Jadi di sini kalian belum membeli ya, baru kalian punya tawaran mungkin ya mesin A, B, C. Nanti kira-kira yang mau dipilih yang mana, yang mau dibeli yang mana. Berarti ini sebelum kalian melakukan pembelian, maka kalian harus melakukan penghitungan terlebih dahulu. Nah, caranya untuk tahu menerima atau memutuskan untuk menerima atau menolak itu kita harus menggunakan hitungan. Hitungan-hitungan berikut bisa membantu kalian untuk memutuskan apakah suatu investasi akan diterima atau ditolak. Antara lain adalah, ini mungkin istilah baru ya bagi mas mbak semua, NPV, Net Present Value, kemudian ada IRR, Internal Rate of Return, kemudian ada MIRR yaitu Modification Internal Rate of Return, yang terakhir adalah PP, Payback Period ya. Bukan pulang pergi di sini PP ya, tapi payback period. Baik. Nah, saya akan masuk satu persatu. Nilai sekarang neto, NPV, PV, PV. PV itu sudah nggak asing bagi kalian. Tinggal dikasih kata-kata N, huruf N di depannya, NPV ya. Jadi nilai bersih arus kas di masa sekarang, NPV. Nah, cara menghitungnya bagaimana? Sama ya, seperti kalian menghitung PV. Masih ingat rumusnya PV ya? PV sama dengan FV dibagi 1 plus I pangkat N. Ya, masih ingat ya? Jadi kita nanti menggunakan rumus PV itu untuk menghitung NPV ini. Cuma bedanya ada kata-kata net. Berarti net di sini apa yang harus dikeluarkan? Nanti yang dikeluarkan adalah arus kas keluar ya. Jadi nanti kita akan membandingkan antara arus kas keluar dengan arus kas masuk. Lebih banyak yang mana? Apabila lebih banyak arus kas keluar ya jelas nggak diterima ya. Lebih banyak yang kita keluarkan daripada yang masuk ke dalam perusahaan ya jelas nggak akan diterima.
Tetapi apabila misal sama-sama menghasilkan arus kas positif dalam artian arus kas keluarnya sama-sama lebih kecil daripada arus kas masuk, maka yang akan dipilih yang mana, Bu? Nah, nanti ini akan ada keputusannya NPV-nya. Yang pertama, cara menghitung NPV adalah hitung nilai sekarang dari semua arus kas. Nah, jadi kalian sudah bisa menghitung PV, maka pasti bisa menghitung arus kas, nilai semua arus kas. Jadi nanti ada arus kas di tahun pertama, arus kas di tahun kedua, dan sampai mungkin tahun ke-10, maka dihitung semua PV-nya, ditarik ke garis sekarang. Berapa nilai, misalnya nilai uang 1000 di tahun pertama, berapa nilai uang 2000 di tahun kedua apabila kita present value kan ke tahun yang sekarang. Nah, setelah itu kita jumlahkan semuanya. Kalau sudah dijumlahkan semuanya dikurangi dengan arus kas keluar, itulah yang dinamakan dengan NPV, yaitu net ya. Sudah dikurangi dengan arus kas keluar, maka ada kata-kata net, bersih ya. Arus kas sekarang bersih. Rumusnya NPV sama dengan cash flow tahun ke-0 ditambah CF1 dibagi 1 plus R pangkat 1. Nah, ini berarti kan rumusnya PV ya. Jadi kalian tinggal membandingkan antara arus kas keluar dengan rumusnya PV. Baik, supaya nggak bingung, langsung kita masuk ke contoh kasus. Di sini ada contoh kasus. Ada tahun ke-0. Tahun ke-0 ini berarti sekarang, posisinya sekarang. Ada tahun ke-1, berarti nanti tahun depan itu tahun ke-1, tahun kedua, tahun ketiga. Di sini ada dua pilihan proyek A dengan proyek B. Nah, bisa saja di sini yang akan dibeli misalnya adalah truk. Misal, ini hanya permisalan dari Bu Firda saja ya. Misalnya sama-sama akan membeli truk, proyek A dengan proyek B. Ada tawaran nih di sini. Ada yang pertama kok negatif, Bu? Ya jelas karena kita membeli gitu ya. Membeli arus kas keluar berarti harus bertanda negatif. Misal tahun ke-0 itu sama-sama proyek A dengan proyek B sama nilainya yaitu negatif 1000. Tetapi bedanya di proyek A di tahun pertama akan menghasilkan dari yang tadi kita investasikan 1000 itu akan menghasilkan pemasukan di tahun pertama untuk proyek A 500, proyek B 100. Di tahun kedua proyek A menghasilkan arus kas masuk 400, proyek B 300. Tahun ketiga, proyek A menghasilkan arus kas masuk 300 dan proyek B menghasilkan arus kas masuk 400 ya. Nah, ini bagaimana cara menghitungnya? Berarti tolong semua arus kas masuk di tahun pertama hingga tahun ketiga itu di present value-kan dulu ya, di present value-kan dulu. Nah, berarti kalau rumus present value ini ya, yang rumus present value kan ada FV-nya berarti untuk proyek A di tahun pertama adalah 500. Berarti kita masukkan FV-nya untuk proyek ini, saya bahas proyek A dulu ya. FV-nya di tahun pertama 500. Berarti 500 dibagi 1 plus I. I-nya berapa, Bu? I-nya adalah tingkat BACC ya. Misal di soal diketahui BACC-nya 10%. Berarti I-nya adalah 10%. 500 dibagi 1 plus 10% pangkat 1. Gitu ya. Saya ulangi untuk proyek A dulu, berarti untuk arus kas masuk di tahun pertama rumusnya adalah FV dibagi 1 plus I pangkat N, maka 500 dibagi 1 plus 10% pangkat 1. Ditambahkan yang tahun kedua berarti 400 dibagi 1 plus 10% pangkat 2. Ditambah lagi yang arus kas ketiga, tahun ketiga, maka 300 dibagi 1 plus 10% pangkat 3. Nah, kalau sudah kalian menghitung tadi ya, tahun pertama, PV tahun pertama ditambah PV tahun kedua ditambah PV tahun ketiga itu dijumlahkan. Misal hasil penjumlahan ini sebesar 1.500 ya, misal hasil penjumlahan di tahun PV tahun pertama hingga tahun kedua ini menghasilkan angka 1.500, maka net present value-nya adalah negatif 1000. CF atau cash flow tahun ke-0 kan negatif 1000 karena kita mengeluarkan untuk membeli, berarti tandanya adalah negatif. Negatif 1000 ditambah total dari present value mulai tahun pertama hingga ketiga tadi misalnya 1.500, berarti negatif 1000 ditambah 1.500, berarti hasil NPV-nya adalah 500 ya. Oke, diingat
proyek A misal hasil NPV-nya sebesar 500. Kemudian proyek B misal setelah kita hitung sama ya caranya menggunakan rumus present value, berarti untuk tahun pertama 100 dibagi 1 plus I-nya adalah tingkat WACC. Misal WACC-nya adalah 10%, maka 100 dibagi 1 plus 10% pangkat 1. Ditambah 300 dibagi 1 plus 10% pangkat 2. Ditambah 400 dibagi 1 plus 10% pangkat 3. Setelah kita hitung total PV mulai dari tahun pertama hingga tahun ketiga, setelahnya itu kita kurangi dengan cash flow tahun ke-0 yaitu negatif 1000. Misal di proyek B menghasilkan angka NPV net present value-nya sebesar 700. Kalau yang proyek A tadi kan 500 ya. Proyek A 500, proyek B 700. Maka kan sama-sama menghasilkan Bu, sama-sama untung gitu. Mana yang dipilih Bu Firda gitu ya. Dilihat lagi, ini proyeknya bersifat independen atau mutually eksklusif. Nah, ini yang belum saya jelaskan pada Mas dan Mbak. Independen artinya kalau ada dua proyek dan sama-sama menghasilkan untung, independen itu artinya tidak saling mempengaruhi ya. Proyek A dengan proyek B, mau ada proyek A mau ada proyek B nggak akan saling mempengaruhi ya. Proyek A nggak akan mempengaruhi proyek B, demikian juga proyek B nggak akan mempengaruhi proyek A. Maka dua-duanya diterima karena syarat dikatakan layak secara NPV apabila nilai NPV lebih dari 0 gitu ya. Jadi apabila hasil hitungan Mas dan Mbak itu menghasilkan NPV lebih dari 0, maka proyek itu layak untuk diterima. Nah, ini tadi kan proyek A NPV-nya 500, proyek B NPV-nya adalah 700. Apabila proyek A dan B bersifat independen, maka dua-duanya layak diterima. Karena sudah memenuhi syarat NPV lebih dari 0. Tetapi apabila proyek A dan proyek B bersifat mutually eksklusif, mutually itu mutual ya, simbiosis mutualisme, artinya ada ketergantungan, maka yang dipilih adalah nilai NPV yang lebih besar. Berarti kalau proyek A dengan proyek B bersifat mutual eksklusif, maka yang kita ambil adalah proyek B. Kenapa? Karena menghasilkan nilai NPV yang lebih besar daripada proyek A. Proyek A tadi hanya 500, proyek B 700 ya. Sama-sama diterima apabila bersifat independen, tetapi hanya proyek B yang diterima apabila proyek bersifat mutually eksklusif ya. Artinya proyek B akan mempengaruhi proyek A. Jadi tolong diperhatikan dulu nanti di soal dia bersifat independen apa mutually. Karena dua-duanya secara syarat NPV diterima karena nilainya NPV lebih besar dari 0 ya. Kalau nilai NPV kurang dari 0, maka jelas tidak layak untuk kita investasi. Begitu ya, Mas dan Mbak semuanya. Oke, saya ulangi, apabila bersifat independen, maka proyek A dengan proyek B layak untuk diterima keduanya, tetapi apabila bersifat mutually eksklusif, maka pilih NPV yang lebih besar dari proyek-proyek yang lain. NPV terbesar ada di proyek B tadi ya, 700, yang proyek A hanya 500. Cara kedua, selain NPV adalah menggunakan IRR, Internal Rate of Return atau tingkat pengembalian internal. Oke, kata-kata tingkat berarti di sini adalah prosentase nanti. Karena tingkat bunga maksudnya yang kita akan dapatkan ya, bukan dalam bentuk rupiah. Kalau NPV tadi dalam bentuk rupiah karena kita menghitung nilai present value gitu ya, nilai sekarang dari arus kas masuk yang akan dibandingkan dengan arus kas keluar. Tapi kalau di sini IRR pasti hitungannya adalah dalam bentuk prosentase. Di contoh yang kasus pertama tadi WACC atau tingkat I sebesar 10%. Maka begini, IRR adalah pengertiannya tingkat diskonto yang memaksa nilai NPV itu menjadi 0 ya. Jadi maksudnya seperti apa Bu gitu ya. Jadi rumusnya sama dengan rumus NPV tadi, sama persis ya. NPV sama dengan cash flow tahun ke-0 ditambah CF1, CF2, CF3 atau CF sampai seterusnya, tergantung nanti di soal ada berapa tahun. Tetapi yang membedakan di sini adalah maksudnya IRR adalah NPV harus kita paksa menjadi 0. NPV harus dipaksa menjadi 0. Berarti yang kita cari apanya? Kita cari adalah tingkat WACC atau tingkat I-nya ini. Wah, caranya bagaimana gitu ya.
Caranya adalah kalian harus coba satu persatu. Nggak ada cara lain, Bu. Ada cara lain menggunakan kalkulator finansial. Tetapi karena di sini kita proses pembelajaran, jadi harus dihitung secara manual. Ini yang sangat membosankan bagi mahasiswa. Ini kalau keluar di UAS, habis waktu kalian hanya untuk ngerjakan satu soal ini. Karena harus coba-coba. Misal di WACC, di kasus pertama tadi saya tetapkan WACC tingkat I-nya adalah 10%. Nah, berarti di kasus kedua ini kalian harus mencoba, misal tingkat I 9%, di bawah WACC 9%, apakah nilai NPV akan menjadi 0? Nah, kalau ternyata nilai NPV belum menjadi 0, dan malah justru sebaliknya bertambah positif, maka kita coba lagi. Tadi 10% WACC-nya, kita coba 9% malah menjadi tambah positif nilai NPV-nya, berarti kita kurangi, kita menanjak ke 11%. 11%, apakah kira-kira NPV sudah menjadi 0? Oh, ternyata belum, Bu. Ternyata masih, tapi sudah mulai berkurang. Nilai NPV-nya sudah mulai mendekati 0. Dinaikkan lagi ke 12%, dinaikkan lagi ke 13%, sampai kalian ketemu NPV menjadi nilai 0. Nah, itu membutuhkan waktu yang sangat lama dan sangat membosankan gitu ya. Tapi memang itu proses pembelajaran kita. Otomatis nanti pasti Bu Firda akan memberi kasus IRR ini, tetapi apakah keluar dalam UAS atau tidak? Ya sepertinya mungkin tidak ya kalau untuk IRR, karena akan menghabiskan waktu kalian ketika UAS hanya untuk menghitung berapa tingkat IRR-nya. Baik, kemudian syarat diterima atau ditolaknya investasi berdasarkan IRR seperti apa gitu pertanyaannya ya. Kalau tadi NPV apabila lebih dari 0 maka proyek diterima. Nah, kalau IRR tolong didengarkan baik-baik. Apabila tingkat IRR melebihi dari tingkat WACC maka diterima. Kalau misal tadi WACC-nya 10%, kemudian setelah saya menghitung ternyata tingkat IRR-nya ketemu 15%, maka diterima. Karena IRR melebihi dari WACC. WACC itu kan biaya ya kemarin, biaya modal itu kan WACC. Nah, sedangkan IRR-nya adalah tingkat pengembalian yang kita terima. Kalau kita mengeluarkan tingkat 10% harusnya kalau di logika ya kita akan untung apabila tingkat pengembalian kita di atas 10%, kan begitu. Jadi kriteria untuk menerima atau menolak IRR adalah apabila nilai WACC lebih kecil daripada nilai IRR, maka proyek itu diterima, layak untuk diterima. Tetapi apabila tingkat IRR lebih besar, tingkat IRR lebih kecil daripada tingkat WACC-nya, maka proyek itu tidak layak untuk kita danai atau tidak diterima. Tuh, ya. Jadi ini memaksa nilai NPV menjadi 0 dengan cara coba-coba. Kalau nggak percaya silahkan buka bukunya Brigham Houston, Made Sudama, itu juga nilainya ada kata-kata di dalam bukunya itu bahwasanya dengan cara coba-coba ya. Buat anak kok coba-coba gitu ya, katanya iklan gitu. Cuma kalau ini memang harus dicoba-coba. Oke, sudah NPV, sudah IRR. Yang ketiga adalah MIRR, Modified of Internal Rate of Return ya. Tingkat pengembalian internal yang dimodifikasi. Artinya apa sih gitu ya? Yaitu tingkat diskonto di mana nilai sekarang dari biaya suatu proyek akan sama dengan nilai akhirnya. Oke. Baik, kalau dalam PV, NPV maupun IRR tadi kita mempresent value-kan. Kalau ini justru sebaliknya, kita akan mem-future value-kan menggunakan rumus FV. Rumus FV bagaimana? FV sama dengan PV dalam kurung 1 plus I pangkat N. Ingat ya, rumus itu di pembahasan kita time value of money. Jadi kalau yang tadi kita menggunakan present value, kalau yang ini kita menggunakan future value. Kita tarik nilai sekarang ke nilai masa depan. Berapa sih gitu. Rumusnya adalah biaya PV sama dengan total FV, total ya, berarti total dijumlahkan semua, nilai FV kita jumlahkan semua dibagi 1 plus MIRR pangkat N. Baik. Di sini Bu Firda kembali lagi ke contoh yang tadi menggunakan rumus PV ya. Saya kembali lagi ke rumus NPV tadi. Di sini proyek A itu ada negatif 1000, kemudian arus kas masuknya 500, arus kas masuk tahun kedua 400, arus kas masuk tahun ketiga 300.
Berarti arus kas tahun pertama hingga tahun ketiga itu kita future value-kan. Kemudian biaya FV-nya berarti 1000 ya. Berarti di sini kalau kita masukkan ke dalam rumus, biaya FV yang kita keluarkan di tahun ke-0 untuk proyek A adalah 1000. 1000 sama dengan total FV arus kas masuk. Nah, tadi arus kas masuk silahkan di present value, di future value kan semua. Setelah di future value kan semua, dibagi 1 plus MIRR pangkat N-nya berapa? N-nya ada 3. Karena kenapa? Karena tadi arus kas masuknya sebanyak 3 tahun. Oke, berarti 1 plus MIRR pangkat 3. Nanti pindah ruas nih, ini anak IPA dengan anak IPS. Saya rasa sudah paham ya, kalau kalian dulu SMA-nya IPA maupun IPS sudah paham sekali tentang pindah ruas. Tinggal kita pindah ruaskan, ketemulah nanti MIRR-nya. Otomatis kalau judulnya tingkat pengembalian berarti MIRR pasti dalam bentuk prosentase. Kriteria penerimaan seperti apa? Seperti IRR tadi. Apabila nilai WACC itu lebih kecil daripada MIRR-nya, maka diterima. Apabila MIRR lebih kecil dari WACC-nya malah tidak diterima. Saya ulangi, kriteria apabila layak dikatakan menurut MIRR apabila nilai MIRR lebih besar daripada WACC-nya. Tetapi apabila MIRR lebih kecil dari WACC-nya maka tidak layak untuk diterima. Terakhir periode pelunasan ini paling gampang ini ya, karena nggak perlu kita diskonto, nggak perlu di present value, nggak perlu di future value gitu ya. Periode pelunasan artinya adalah seberapa lama sih gitu ya, adalah lamanya waktu yang dibutuhkan bagi penghasilan itu suatu investasi untuk menutupi biayanya. Kalau cara gampangnya gini, seberapa lama modal kita akan balik itu, PP, payback period. Seberapa lama modal kita akan balik, berarti semakin cepat kembali modal kita akan semakin baik gitu ya. Jadi nanti yang akan dipilih adalah apabila jangka waktu pengembalian semakin cepat maka akan semakin baik. Misal ini rumusnya adalah jumlah tahun sebelum pelunasan penuh ditambah biaya yang belum dilunasi pada awal tahun dibagi arus kas sepanjang tahun pelunasan. Di proyek A tadi berarti ada investasi kita Rp1.000 di tahun ke-0 kan ya. Nah, berarti jumlah tahun sebelum pelunasan penuh, berarti tadi di tahun pertama ada arus kas 300, tahun kedua 500, kita jumlahkan dulu. Yang mendekati 1000 itu sampai tahun keberapa? Gitu ya. Nah, nanti ditambah biaya, misalnya jumlah tahun sebelum pelunasan misalnya ada 2 tahun gitu, 2 tahun ditambah biaya yang belum dilunasi, misalnya 2 tahun itu sudah tertutupi arus kas masuk sebesar 800 misal, berarti di tahun kedua ya 2 plus biaya yang belum dilunasi 1000 dikurangi 800 berarti biaya yang belum dilunasi adalah 200 dibagi arus kas sepanjang tahun. Misalnya di tahun ketiga dilunasi sebesar misalnya ada arus kas masuk di tahun ketiga sebesar 300 berarti 200 per 300 berarti 2/3 berarti 0,67 berarti 2 plus 0,67 adalah 2,67 tahun, misalnya demikian ya. Nah, semoga bisa dipahami penjelasan dari Ibu Firda. Jika ada pertanyaan silahkan klik di kolom bertanya di kolom komen, nanti akan saya buatkan video untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan Mas dan Mbak semua. Jangan lupa subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Please subscribe, like, and share.